Jadi tujuannya jadi TKW sebelum ke Hong Kong, kita ke negara tujuan Malaysia dulu. Halo sahabat Tumai, salam sehat, salam untuk semuanya. Oh ya, kali ini saya mau cerita tentang pengalaman langkah awal menjadi TKW. Terus pertama kita kemana dulu atau apa dulu. Ini cerita berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi gini ya, pertama tujuan saya itu untuk menjadi TKW itu karena saya dulu terakhir bekerja di Indonesia, kalau nggak salah itu di Ayam Goreng Suharti. Jadi waktu di Indonesia dulu saya asisten pribadinya Ayam Goreng Suharti. Terus lalu kami ingin mencari pengalaman untuk bekerja ke luar negeri. Nah, pada saat itu pengalaman saya merasa sudah cukup banyak ya untuk bekerja di Indo. Jadi saya udah merasa yakin untuk kepingin bekerja di luar negeri. Tetapi ada yang sangat membuat saya itu tidak yakin. Karena apa? Karena jujur saya pikir orang yang harus bekerja ke luar negeri itu ya paling enggak harus punya pendidikan yang tinggi gitu ya. Jadi misalkan harus punya pendidikan yang paling enggak ya rata-rata di atas SMP atau SMA gitu. Waktu itu saya juga mikir-mikir apa bisa aku masuk atau mempelajari bahasa-bahasa negara luar gitu. Jadi mungkin itu juga dulu sangat menjadi kendala ya buat saya. Tapi kan waktu itu saya juga lagi ada sedikit problem pribadi yang mengharuskan atau memberi aku semangat untuk pergi. Jadi aku harus tetap pergi. Apapun sebisaku, saya akan tetap berusaha untuk pergi mencari pengalaman baru gitu. Nah, pas awal-awal itu kebetulan saya punya teman, ya dia juga tetangga saya, maksudnya teman kecil, teman satu kampung gitu. Dia ingin bekerja ke luar negeri, tapi di Malaysia. Waktu itu kan dia perginya kerja itu, ngelamarnya itu di kilang. Jadi kilang itu pabrik, kalau di Malaysia namanya kilang. Nah, kebetulan sama temanku, kalau temanku kan dia lulusannya tinggi, terus dia juga punya biaya untuk kerja di kilang. Maksudnya waktu itu kalau di kilang kan dia dulu kan bayar untuk proses kayak paspor ya, pokoknya segala dokumen gitu. Terus nah pas dia ngajak saya, kebetulan saya ongkos 1% pun nggak punya. Saya nggak punya uang sama sekali. Toh mereka ngasih saran ke saya, coba kamu cari pinjaman ke saudara, nanti setelah masuk di sana kerja, gajian kita bisa mengganti gitu ya. Nah, kepikiran itu juga saya pikir juga masuk akal ya. Tapi kan waktu itu kan juga saya masih masih takut, antara yakin dan tidak yakin, antara mampu dan tidak mampu.
tapi karena sesuatu masalah yang mendesak, kepengen harus meyakinkan aku harus mampu dan harus berusaha. Dan akhirnya saya berpikir untuk memikir-mikir lagi, oh ya benar ya, kalau kita belajar mungkin semua akan bisa gitu. Nah, setelah saya ada niat, kemauan dan sangat bersemangat, tetapi kan untuk biaya saya sangat terkendala ya, karena teman saya dan saya itu kehidupannya berbeda. Mereka mereka punya biaya, mereka ada saudara yang kasih pinjam gitu. Kalau saya kan ya saya dari orang yang nggak mampu, jadi mau pinjam saudara aja juga susah ya. Jadi kurang yakin, saya sudah pinjam ke tempat saudara-saudara yang jauh juga nggak bisa, soalnya uang juga nggak sedikit, jadi butuh biaya juga banyak. Jadi kan ya akhirnya kita pun juga kayak seperti putus asa gitu, maksudnya kayak seperti nggak bisa tercapai keinginan kita gitu, atau yang kita inginkan gitu. Nah, akhirnya pas waktu itu gini, teman saya sudah berangkat, terus teman saya menganjurkan saya masuk di PT. Jadi kita diajak ke PL, namanya PL itu orang yang menyalurkan kita kerja ke luar negeri. Maksudnya nanti kita dimasukkan ke PT gitu. Nah, itu namanya PL ya. Jadi dia nyarankan kan ada job, ada kerjaan yang sejenis TKW. TKW itu pekerjaan rumah, maksudnya jenis TKW tapi yang pekerjaan rumah, seperti misalkan ada yang ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Malaysia, Singapura gitu. Nah, kebetulan pas di PT itu ada tujuan Singapura, Singapura, Taiwan, Malaysia, terus Hong Kong, mana lagi ya? Udah kayaknya Malaysia, Hong Kong, Singapura, Taiwan. Jadi itu satu PT itu ada 4 kelas. Jadi kita tinggal memilih. Nah, kebetulan waktu itu saya yang paling tertarik itu saya tanyakan adalah soal ongkos dulu ya. Karena apapun jenis jobnya, kita kan juga bingung kalau kita belum tahu, ini gimana caranya ke sana, apakah kita harus membayar, apakah kita harus bayar segini dulu, sekian atau gimana. Nah, kita harus perlu detail tahu itu dulu, karena ini pengalaman pertama ya. Pas itu ternyata kita caranya gini, kita masuk sebagai TKW jurusan yang maksudnya yang rumah tangga gitu. Nah, caranya kita masuk, kalau sudah positif, kita mau niat ada kerja di luar negeri, jadi sebelum kita itu daftar masuk itu kita juga diyakinkan dulu, apakah kamu benar-benar niat mau bekerja ke luar negeri. Terus nanti ada kayak ada surat pernyataan dari orang tua, dari RT, dari RW, dari kelurahan, terus ya itu. Jadi itu namanya ada surat izin. Jadi harus kita punya surat izin orang tua, RT, RW sama kelurahan gitu. Terus sudah itu, terus kalau kita memang benar-benar yakin syarat-syarat itu sudah lengkap, dokumen-dokumen sudah lengkap, berarti kita udah lengkap ya, berarti kita udah niat resmi, clear mau niat bekerja ke luar negeri. Nah,
baru nanti juga ada pertanyaan dulu, ada pernyataan kalau memang benar-benar udah siap, terus kita akan diproses untuk dikarantina gitu. Kalau memang kita itu sudah benar-benar niat dan syarat-syarat kita itu sudah lengkap semua, resmi, jadi kita jadilah TKW yang resmi ya. Jadi kita tuh harus semua tuh pakai dokumen yang lengkap. Terus nah kalau itu sudah, baru kita diproses. Jadi setelah dokumen itu udah lengkap, kita diproses, terus kita dibikin data-data, terus kita diantar, dimasukin ke karantina. Jadi sebelum masuk di karantina itu, maksudnya di PT, dulu PT saya namanya PT Intersolusi Solo. Jadi PT Intersolusi Solo ya. Jadi pas waktu itu kita harus memilih negara mana yang kita tuju. Nah, awalnya gini, kita dulu yang pertama ngajak, teman saya ngajak itu kan ke Malaysia, mereka di Kilang. Saya pikir kalau kita jadi tenaga kerja rumah tangga, sama temanku jadi kerja di pabrik, walaupun itu kan nggak masalah, kalau satu negara pastilah tetap bisa bertemu ya. Misalkan kalau ada kepengen silaturahmi untuk bertemu gitu. Nah itu, tapi kan pas begitu masuk di situ ada pilihan, dan ada teman yang bilang kalau gini, kalau di Hong Kong sama di Malaysia gajinya berbeda. Nah terus, tapi waktu itu saya mau mencoba masuk ke Hong Kong, gajinya yang lebih tinggi dari Malaysia. Terus tapi tidak bisa, karena waktu dulu saya itu waktu masuk di karantina, saya pertama kali ke Malaysia itu tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi mungkin ya sekitar itulah. Waktu itu kan kalau masuk ke Hong Kong itu kita harus ada pengalaman dulu kerja di Hong Kong, maksudnya minimal harus sudah ex Hong Kong gitu, atau bukan ex Hong Kong, maksudnya minimal kita harus punya pengalaman kerja di luar negeri dulu, baru bisa masuk ke Hong Kong gitu ya, waktu dulu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu. Terus nah pas sudah itu, saya pikir saya nggak punya pengalaman apa-apa, saya baru pertama kali mau keluar negeri, jadi saya nggak bisa, saya udah berpikiran saya nggak bisa akan masuk ke Hong Kong karena saya nggak punya pengalaman untuk kerja di luar negeri. Nah lalu saya tetap memilih Malaysia. Jadi setelah saya memilih Malaysia, saya pikir juga Malaysia bahasanya hampir sama Indonesia ya, saya pikir begitu. Tapi ternyata setelah masuk di situ, agak bahasa Malaysia sama Indonesia itu juga nggak begitu sama. Tetap ada kata-kata yang berbeda yang membuat kita itu perlu belajar. Jadi kesimpulannya, saya tuh pas masuk tujuannya tetap Malaysia, tapi setelah ada teman yang ngasih tahu kalau di Malaysia sama Hong Kong gajinya lebih tinggi Hong Kong, saya berubah pikiran untuk kepengen kerja di Hong Kong, tapi saya nggak bisa masuk karena saya nggak ada pengalaman ex luar negeri. Jadi saya harus mengawali, pertama kerja ke luar negeri harus mengawali di Malaysia dulu. Nah setelah itu kami udah punya rencana kalau nanti kalau di Malaysia udah finish kontrak, saya akan masuk lagi ke PT, berpindah ke Hong Kong. Nah ternyata memang benar sudah gitu bisa. Nah jadi sebelum ke luar negeri itu, pilihan negara itu saya Malaysia dulu. Jadi untuk di Malaysia itu saya juga juga harus konsentrasi penuh, soalnya jenis-jenis nama-nama bumbu itu kadang juga berbeda. Nah mungkin nanti akan saya bikin vlog sendiri ya, cerita di Malaysia sama cerita di Hong Kong, terus sama ya kisah-kisah atau nama-nama yang berbeda atau jenis-jenis apalah,
nanti kita bikin vlog sendiri. Jadi ini untuk vlog kali ini kita cerita dulu awal mula sebelum ke Hong Kong, kita ke Malaysia dulu. Nanti kita akan sharing-sharing cerita tentang selama di PT dan lain-lain, banyak lagi cerita pengalaman saya pribadi yang sangat menarik. Nah, untuk teman-teman sahabat Dumai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, dan tolong kalau ada yang ingin dipertanyakan silahkan komen di bawah. Oke, untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih dulu dan salam sehat untuk semuanya. Selamat sukses, sehat buat semuanya, tambah rezeki dan selalu dapat berkah dari Allah. Apapun yang kita lakukan dengan tujuan baik dan dengan penuh semangat, jangan takut untuk jangan takut untuk mencoba. Jadi tetaplah semangat, apapun itu kita harus niat dan semangat, nanti insya Allah kita akan bisa. Dan untuk video selanjutnya jangan lupa diikutin terus biar nggak ketinggalan.